Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Asy-Syidik di Jalan Alternatif Baru Cikeas, Cikeas Udik Gunung Putri, Bogor. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yakni sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu zuhud, bukan berarti bangkrut. Dan untuk membahasnya rekan saya Sofyan sudah bersama dengan guru-guru kita. Silahkan Sofyan. Baik, terima kasih Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul sekali apa yang disampaikan oleh rekan saya Andi Kumala tadi, bahwa tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, bagaimana kita belajar kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu zuhud. Bagaimana kita berhidup zuhud tanpa harus bangkrut. Nah, Masya Allah, kita akan membahasnya bersama guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama kita. Ada Kiai Haji Prof. Asrul Ni'am, kemudian juga Ustadz Azhari Nasution, dan juga Ustadz Kasif Her. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Kasif Her akan menyampaikan makna dan ciri-ciri zuhud seperti apa. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Kasif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari cara jawab salamnya, saya yakin yang baru jawab salam saya barusan akan pergi haji tahun depan. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa Damai Indonesiaku yang dihormati, yang saya muliakan, zuhud. Kita kadang suka dengar kata zuhud, tapi nggak paham artinya apa. Apa sih artinya zuhud? Kalau kita tidak tahu makna arti zuhud, kita khawatir kita salah dalam mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yuhibbullah ahabbani Allah." Tunjukin saya satu amalan, kalau saya rutin melakukannya Allah akan mencintai saya.
Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah pasti cinta sama kamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Jadi temanya bagus nih hari ini. Kalau kita zuhud, Allah cinta sama kita. Mau gak Allah cinta sama kita? Masya Allah, saya juga mau. Apa artinya zuhud? Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, kita meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat demi mengejar akhirat kita. Makanya saya kepengen, kalau kita makna dari para ulama mungkin agak sulit dicerna. Saya kepengen memberikan satu definisi baik tentang zuhud. Zuhud itu ibu bapak, kita yakin bahwa harta Allah lebih berharga daripada harta diri kita sendiri. Harta Allah lebih mewah, lebih berharga, bernilai dibandingkan harta kita sendiri. Itu orang yang zuhud. Makanya ketika dia lewat tromol, kotak amal, dia punya duit 100 ribu, 50 ribu sama 5 ribu. Mana yang dimasukin? Kalau orang zuhud, gak apa-apa saya kasih 100 ribu. 100 ribu menurut manusia mungkin besar. Tapi harta Allah lebih baik lagi, lebih berharga lagi. Apa itu? Surga Allah. Kalau saya berinfak, Allah akan ganti saya dengan keridhaan Allah. Akhirnya apa? Dia lepaskan dunia 100 ribu tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya zuhud. Dan orang yang zuhud, Pak, dia tidak pernah bangga kalau hartanya bertambah dan tidak pernah sedih kalau hartanya hilang. Ini makna zuhud. Kalau sudah paham, insya Allah kita jadi orang zuhud. Amin ya rabbal alamin. Yang mana kalau kita zuhud, tadi dijanjikan oleh Rasulullah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama zuhud namanya Abu Hazim. Dia ditanya, wahai Imam Abu Hazim, kenapa kok kamu gak pernah merasa dirimu takut miskin? Masya Allah ibu, banyak orang kalau sedekah takut miskin, betul apa betul? Ini Abu Hazim dia sedekahkan orang zuhud. Kenapa sih engkau merasa engkau ini gak miskin? Apa jawaban Abu Hazim? Bagaimana saya merasa saya ini miskin? Wong saya punya Allah yang maha kaya, yang punya langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, dan Allah punya apa harta yang ada di bawah bumi. Makanya begitu orang yang zuhud, tanamkan di dalam hati. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, lebih berharga daripada dunia. Makanya orang zuhud, Bu, kalau kehilangan dunia sedihnya sebentar. Sedihnya enggak lama-lama. Ibu kehilangan suami nangis, wajar, fitrah manusia. Rasulullah pun kehilangan anaknya Ibrahim nangis. Ya Ibrahim, inna bifiraqika laminal mahzunin. Saya sedih kehilanganmu wahai Ibrahim. Wala naqulu ila bima yarda Rabbuna. Tetapi mulut ini selalu ridho dengan takdir Allah. Kehilangan orang yang kita cintai sedih, sakit. Tapi orang yang zuhud tahu dunia ini tempat sementara, kita akan meninggalkan dunia, akhirat selama-lamanya. Akhirnya apa? Sedihnya terobati. Sedihnya enggak lama-lama, dia segera move on. Dengan apa caranya? Dia ambil wudhu, dia sholat, dia doakan almarhum suaminya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau orang yang enggak zuhud, menganggap dunia, hatinya sudah nempel sama dunia, suka lupa sama akhirat, biasanya move onnya lama. Suami meninggal, 1 tahun dia kunci kamar, gak keluar, nangis. Itu gimana Bu makannya? Tuh, jadi zuhud bagaimana upaya kita menjadikan dunia cuma jembatan, bukan tempat tinggal. Namanya jembatan, ada orang bawa semen, ada orang bawa batu bata, ada orang bawa peralatan konstruksi bangunan. Apa kita bilang? Iki wong gendeng. Yang namanya jembatan itu alat menyeberang manusia. Itulah orang yang zuhud. Dia menganggap dunia cuma jembatan. Nanti rumah tempat tinggal di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla.
Bapak saya Nabi Adam alaihissalam itu rumah tempat tinggal aslinya di surga. Gara-gara satu dosa dia dilemparkan ke bumi, akhirnya minta ampun sama Allah. Pengen masuk surga lagi. Kenapa? Dunia gak enak. Dunia makin lama kita tinggal, makin berkurang nikmat yang Allah berikan. Makin tua, kalau kebanyakan makan gula kena penyakit. Ini kayaknya ibu-ibunya pabrik gula enggak ya? Ya, kalau orang gula datang ke dokter, apa kata dokter? Lihat, saking gak enaknya dunia. Jangan makan gula lagi ya banyak-banyak, gak enak. Terus kalau darah tinggi, datang ke dokter, tensinya tinggi, apa kata dokter? Jangan makan yang asin-asin ya. Karena lagi penyakit namanya asam urat. Ini saya bisa lihat ada seorang ibu, walaupun saya bukan dokter saya bisa lihat. Ada ibu yang ada di sini duduknya udah ganti 30 gaya. Enggak ya. Ya kalau apa itu asam urat? Apa kata dokter? Wah nggak boleh makan ketoprak. Nggak boleh makan kacang-kacangan yang banyak. Subhanallah. Makanya pentingnya kita punya ilmu zuhud. Agar kita tahu makna kehidupan dunia ini cuma sementara. Hilang duit, dompet hilang, nangis sekali aja nangisnya. Entar doa sama Allah, ya Allah. Mungkin duit itu kalau saya punya, saya pakai buat maksiat. Karena hilang, engkau pengen ganti yang lebih berkah. Mungkin waktu saya nyari duit ada harta syubhat. Jadi orang yang zuhud ibu, ketika dia kehilangan dunia, dia tidak terlalu sedih. Dan ketika dia mendapatkan dunia, dia tidak terlalu bangga. Ada seorang zuhud bu, namanya Ummu Sulaim. Dia satu saat punya anak menderita penyakit kanker. Sahabat Rasulullah, perempuan. Apa yang dikatakan sama suaminya? Suamiku, kita rawat bareng-bareng anak kita. Anak satu-satunya laki-laki. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Suaminya lagi pergi ke luar negeri. Pas pulang, sebelum pulang anaknya meninggal. Mau ngabarin gimana? Dulu gak ada handphone. Dulu gak bisa WA, gak ada Instagram, DM. Apa yang dikatakan? Tolong ya, kalau nanti suami saya pulang saya yang kabarin. Lihat orang yang zuhud. Dia tidak terlalu bersedih atas kehilangan anak yang dicintai. Apa yang terjadi bu? Ketika pulang anaknya dikabarin meninggal. Berita sabarnya Ummu Sulaim nyampe ke Rasulullah, didoain sama Nabi. Barakallahu li Ummi Sulaim. Allah berkahi Ummu Sulaim. Dikasih 10 anak. Satu anak hilang, sedihnya gak terlalu lama-lama. Dikasih 10 anak, anaknya semua jadi hafiz Quran. Ya itulah makna zuhud. Mudah-mudahan kita paham dan bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Ustadz Kasif Her atas penerangannya dan juga mukadimahnya di awal ini. Bagaimana zuhud bukan berarti bangkrut. Sebagaimana kesaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu an ketika beliau ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu pun di rumah ini kecuali hanya seraup gandum makanan. Nah, Masya Allah, nanti akan dijelaskan bagaimana tingkat zuhud tertinggi yang akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.